Hijrah kita bukan nunggu pergantian tahun saja Hijriah. Sekarang kita di bulan Muharram, tapi sebenarnya hijrah itu berlaku sepanjang usia kita. Nah, bukan hanya di awal tahun, walaupun orang diingatkan dengan bulan Muharram sebagai bulan hijrah. Tetapi sebenarnya bagi kita orang beriman, hijrah itu adalah sepanjang usia. Ukurannya adalah hijrah hati. Baik, jadi hijrah hati. Kemudian hijrah akhlak. Akhlak yang bagaimana? Akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Bukan akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Kemudian hijrah ibadah, hendaknya kita semakin memperbaiki ibadah kita sampai kita berpulang ke hadirat Allah. Ibadah nggak boleh terganti, sebab kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana dalil yang kita akrab, kita hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Itu di Quran, suratnya surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 di ayat nomor 56. Baik, ada pesan-pesan penting dalam rangka bicara tentang hijrah, yaitu pesan spiritual. Hendaknya kita semakin memperbaiki hubungan kita dengan Allah yang kita sering menyebutnya hablum minallah. Sekarang kekinian, nggak lagi wajib hijrah tempat. Nah, yang akan kita kaji ini hijrah maknawi. Ngapain pindah kalau di sini sudah nyaman? Dan kemanapun kita pindah sebenarnya pasti ada ujian saja. Itulah kenapa ditekankan orang beriman itu wajib hijrah sepanjang usianya. Hijrah dalam ketaatan, menjauhi perbuatan syirik, kemudian istiqomah dalam ibadah dan seterusnya. Jadi ini transformasi keimanan kita. Hijrah ini sebuah keniscayaan, tidak bisa tidak. Maka ada ungkapan, sudah hijrah belum sih? Sudah. Apa buktinya? Amalannya, perilakunya, sikap hidupnya, dan lain-lainnya. Dan itu sering kita dengar kalimat itu. Oh, dia sekarang udah hijrah tuh. Dia sudah rajin ke majelis ilmu. Masya Allah. Dan seterusnya tanpa sebut nama gitu ya. Maka ada ungkapan hijrah fast gitu. Kemudian dalam rangka berhijrah itu harus senantiasa kita memperbaharui niat dan ketakwaan. Sebagaimana dalil innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadisnya Bukhari Muslim ini. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Masya Allah. Hendaknya kita memaknai tahun baru 1447 Hijriah ini dengan semangat yang tinggi, dengan muhasabah dan bertaubat. Jadi kalau kita buka tentang muhasabah ini sebenarnya ayatnya sudah berulang dibaca, tapi perlu kita renungkan. Sebab manusia ini lalai. Manusia ini banyak salah, manusia ini banyak khilaf. Allah ingatkan kepada kita supaya bermuhasabah. Dalilnya Quran surat yang ke-59. 59 ayatnya ada di nomor 18. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayo Bu, boleh Bu Titi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya pada hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Jadi Allah perintahkan kita orang beriman supaya bertakwa, melihat catatan kita yang sudah kita torehkan. Untuk apa? Untuk hari esok bekal akhirat. Karena Allah itu Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Ini ungkapan muhasabah banyak sekali. Ada satu kalimat hikmah yang menurut saya luar biasa kalimat ini dan sudah sering kita sampaikan, tapi perlu kita masukkan dalam poin ini. Yaitu ucapan seorang tabi'in. Tabi'in ini lahir di zaman sahabat Umar bin Khattab. Kalimatnya ini menarik. Beliau mengatakan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang merenung sesaat
sebelum berbuat. Apabila baik yang akan dilakukan, maka tunaikan. Namun jika tidak, tinggalkanlah. Ini kalimatnya sederhana ya. Disuruh merenung sejenak sebelum berbuat. Kalau itu baik, lakukan. Karena Allah tentunya. Kalau itu buruk, maka tinggalkan. Ini di antara kalimat muhasabah ya. Kalau muhasabahnya Nabi, itu kita sudah sangat akrab. Al-kayyisu mandana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang yang smart, orang yang cerdas adalah orang yang sibuk memperbaiki dirinya dan beramal sebagai persiapan menuju hari kematiannya. Itulah orang yang cerdas, yang sibuk memperbaiki dirinya, kemudian beramal sebagai bekal untuk menuju hari kematian. Itulah orang yang cerdas atau smart. Wal ajizu manitaba'a hawahu wa tamana 'ala Allah. Sementara orang yang lemah, orang yang rapuh adalah orang yang sibuk melihat kekurangan orang lain dan memperturutkan hawa nafsunya dan berangan-angan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kita bukan orang yang lemah, bukan orang yang rapuh. Insya Allah kita orang yang smart atau orang yang cerdas. Insya Allah. Baik, ini penting banget untuk kita ambil sebagai bahan renungan. Muhasabah itu ayatnya, kalau bertaubat bagi orang beriman, ayat yang satu ini jadikan sebagai spirit. Mengapa kita bertobat? Karena dengan bertobat Allah akan merubah hidup kita. Kalau perintah taubat kita sudah sangat akrab ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Tapi pesan taubat yang satu ini Bu, merubah hidup kita. Insya Allah menjadi lebih baik sebagaimana ayat yang satu ini. Qurannya surah 25. Al-Furqan. Al-Furqan ayatnya ada di nomor 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Quran surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayatnya ada di nomor 70. Boleh Bu Tuti? Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tayyib. Jadi Allah merubah hidup kita kalau kita bertobat tuh. Itu ayatnya itu. Luar biasa. Selagi masih ada kesempatan taubat. Tidak diterima kalau sudah sampai di tenggorokan nafasnya ya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughgir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Tayyib. Lanjut. Jadi poinnya yang pertama pesan spiritualnya kita maknai tahun baru ini untuk perubahan menjadi pribadi lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu pesan moral. Pesan moral itu hubungan dengan sesama. Ini yang dikatakan hijrah sosial. Kita tidak bisa soleh sendirian. Kita tidak boleh hanya peduli pada keluarga kita, tapi kita juga diikat dengan nilai sosial di masyarakat. Maka alhamdulillah kalau kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana dalil menjadi pribadi yang banyak memberi manfaat. Kita sering akrab dengan kalimat ini kan? Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini dia hadis Ahmad, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebesar apapun peran kita, mohon maaf nih, tetap bisa. Orang mengatakan kecil itu kata orang, tidak kata Allah, karena seseorang diberi kemampuan tidak sama. Yang paling penting di mana kita, bagaimana kita, bukan siapa kita. Kalau siapa kita nanti muncul kesombongan, tapi kalau bagaimana kita, di mana kita, artinya kita berpihak dalam kebenaran, maka itulah yang menjadi nilai buat kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Taklim tetap, PKK tetap, lansia tetap, apalagi agendanya. Taklim tetap. Terus olahraga.
RT, RW, Masya Allah, kelurahan. Pokoknya kebaikan lah. Ini berhubungan dengan sosial. Tadabbur alam. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini pesan moralnya ya, jaga hubungan yang baik. Nah, ayat yang satu ini mewakili ini. Tolong dibuka. Ayat yang satu ini mewakili, Bu. Kalau ini kita praktekkan keren banget ya. Suratnya surat 28. Surat 28 ayatnya ada di nomor 77. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana wa ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Boleh? Al-Qasas 77. Itu vertikal dan horizontal ke bawah semua itu. Yuk silakan. Surat 28 ayat 77. Udah ketemu? Boleh. Ya silakan. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, itu dia. Berbuat baik, Allah sudah banyak kasih kebaikan. Itu poin pentingnya. Jadi kita menjauhi perbuatan yang bisa menyebabkan jatuh pada tindak kezoliman. Yang zalim celaka, yang adil bahagia. Kemudian yang ketiga, emosional dari hijrah, yaitu stabilitas jiwa kita. Hijrah dari putus asa kepada harapan. Jangan sampai kita putus harapan. Ya, memang hidup ini tidak lepas dari ujian. Manusia mengalami berbagai benturan, tapi Allah tidak kasih beban kecuali sebatas kemampuan. Oleh karenanya orang beriman tidak mungkin putus asa. Orang yang putus asa itu bukan orang beriman. Dan ayatnya banyak sekali. Dan kita dulu sudah pernah mengkaji tentang jangan putus asa itu. Salah satu ayatnya adalah hijrah dari putus harapan di Quran surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat di nomor 53. A'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Kalau orang hijrahnya benar, secara emosional jiwanya stabil, tidak akan didera dengan kegoncangan sebab sudah paham. Kan rumusnya kita sudah pernah mengkaji dan kayaknya itu bisa kita masukkan di poin bulan depan. Apa tadi bulan depan tema kita? Syukur tanpa tapi, sabar tak bertepi. Itu. Enggak, temanya itu, Bu. Syukur tanpa tapi, sabar tak bertepi. Kan orang mengatakan syukur tapi, tanpa tapi ya. Syukur tanpa tapi, sabar tak bertepi. Ya, namanya judulnya pemanis. Ya. Rinciannya itu. Tolong ingatkan saya bulan depan tema itu. Kemudian menumbuhkan semangat hijrah batin dan mental, sabar, syukur, dan husnudzon. Bagaimana bisa sukses hijrahnya kalau enggak dimiliki batin yang stabil ya, mental, sabar, syukur, dan husnudzon secara umum. Yaitu bisa menerima apa yang telah jadi ketentuan, kemudian tetap bersyukur dalam kondisi apapun, dan selalu husnudzon berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana indadoni abdi bi. Aku tergantung sangkaan hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau berprasangka baik, maka baiklah hasilnya. Kalau engkau berprasangka buruk, maka buruk pula. Orang beriman tidak boleh buruk sangka. Termasuk juga berburuk sangka dengan saudaranya. Dan ayat ini perlu kita baca ini. Karena di sini mengandung pesan emosional nih. Kalau tidak ditahan emosinya, dia akan berprasangka buruk pada orang, bahkan mencela orang. Langsung kita lihat ayatnya ya.
Quran surat Al-Hujurat. Surat yang ke-49 ayatnya di nomor 12. Hati-hati, emosi kita hendaknya kita jaga, jangan kita lampiaskan karena khawatir berujung dengan perbuatan zalim juga nantinya. 12 surat ya, surat Al-Hujurat ayatnya 12. Supaya udah ketemu? Ya Bu, silakan. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang membenci sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Nah, itu dia Bu. Itu karena kita sudah memahami ya Bu ya, stabilitas jiwanya, dia senantiasa husnudon kepada orang lain. Lembar berikutnya. Yang kedua, keutamaan bulan Muharram karena kita sedang di bulan Muharram. Dalilnya secara umum kita temukan di Quran, suratnya surat yang ke-9 At-Taubah di ayat nomor 36. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum. Boleh dibaca lengkap terjemahannya. Silakan, Quran surat 9 ayat 36. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka perlu memerangi kamu semuanya. Ya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takut. Baik, jadi kita sudah paham banget tuh 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan sekarang Muharram. Maksimalkan amalan kita bulan ini karena nunggu 4 bulan lagi setelah berakhirnya bulan Muharram baru kita ketemu nanti bulan Rajab. Jadi ini manfaatkan betul ini. Bulan Muharram ini banyak amal yang luar biasa. Dikatakan syahrullah. Gelar khusus untuk bulan Muharram, syahrullah. Bulannya Allah. Ya semua bulannya Allah, tapi ada kekhususan tentang ini. Makanya amalan kita banyak banget yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah sih sudah biasa puasa Asyura ya. Nah, kalau bisa menyelisih orang Yahudi walaupun Nabi belum pernah melakukan. Nabi kan pernah menyampaikan seandainya umurku sampai di tahun yang akan datang aku akan berpuasa tanggal 9 Muharram yaitu puasa Tasu'ah. Sabtu tanggal 8. 9. Sabtu 9 ya, Tasu'ah. Ahad 10. Melanjut hari Senin karena ulama menyebutkan yang sempurna adalah membedakannya depan dan belakang. Jadi kalau bisa 9, 10, 11. Dan harinya pas banget tuh Bu. Sabtu, Ahad, Senin sampai tanggal 11 ya. Selasanya istirahat. Rabunya Ayamul Bid. Rabu, Kamis, Jumat. Luar biasa, Masya Allah. Ini bulan ini banyak bulan-bulan sinyal-sinyal untuk kita mematri ibadah ini. Luar biasa, Masya Allah. Silakan Bu puasa. Ustadz, bisanya cuma tanggal 10. Nah jangan lewat tanggal 10 tuh. Itu ujiannya berat tuh besok Bu, tanggal 10 hari Ahad lagi. Kemudian rintangan dan tantangan hijrah. Benar nggak sih Bu ada godaan? Dari mana godaannya? Setan itu berupa jin dan iya. Minal jinnati wan nas. Nah tentang godaan dan hawa nafsu ini lihat ayatnya nih. Ini ayat yang buat kita kadang-kadang mikir-mikir iya ya. Ternyata setan tuh segala cara dibungkus
dibungkus seolah-olah bagus, padahal itu busuk isinya. Yuk lihat 15:39. Inilah kelakuan iblis. Jadi pengakuan iblis yang diabadikan di Al-Quran supaya kita waspada. Surat 15 ayat 39. Iya, Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Betul atau benar? Pernah nggak Bu pengen beramal nggak jadi? Niatnya kencang awalnya, begitu ngeliat orangnya nggak jadi. Pernah? Pernah ya. Nah waktu itu kita sedang dikalahkan setan itu. Maka kalau punya niat baik, eksekusi supaya nggak nyesel. Iya, untuk kebaikan. Ada lagunya. Wow. Berbuat baik jangan lagi tunda-tunda. Masya Allah. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Iya. Mana tuh ayatnya? Dikuatkan di tafsirnya ini. Ya Allah Karim, kelakuan iblis tuh gitu Bu. Hati-hati ya. Kalau sudah punya niat baik, kemudian mulai terhalang, terhadang, lawan. Kita kalahkan setan. Mana ayatnya? Surat 2. 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil faksya. 268. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu Terus. dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Benar atau betul? Iya tuh kelakuan setan tuh Bu. Berarti kita sedang dikalahkan setan tuh. Nanti aja lah, masih ada waktu. Kalau besok ketemu, kalau enggak nyesel. Kalau bahasa saya apa? Masuk angin. Iya, masuk angin malas keluar rumah kan, diobatin dulu kan. Jadi momentum berbuat baik itu Bu, jangan disia-siakan. Sekecil apapun. Masya Allah. Itu kelakuan setan. Ya Bu, ini rintangan dan halangan. Lintangan dan halangan, tantangan, persoalan menuju hijrah itu ini dia. Godaan setan dan hawa nafsu. Itu tadi Bu, dikalahkan oleh setan itu. Namanya setan nggak pernah tinggal diam sampai selesai urusan dunia ini, sampai dapat banyak pengikut dia. Kalau kata orang Sunda diengke-engke, akhirnya jadi bangke. Oh, di entar-entar keburu, Jadi bangke. di nanti-nanti keburu mati, di entar-entar keburu bubar. Itu dia. Yang berikutnya, rintangan dan halangan atau tantangan kita hijrah adalah lingkungan dan teman yang buruk. Wah ini yang paling banyak aspek pergaulan ya Bu ya. Hati-hati. Maka pilihlah, bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh gitu ya. Ayo dilihat ayatnya. Contohnya salah pilih teman itu ngerinya di mana Bu? Ngerinya bukan sekarang, di akhirat nanti. 25-28. Ya wailata laitani lam atahid fulanan khalila. Quran surat yang ke-25 Al-Furqan ayat di nomor 28. Yo. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrab. Bener nggak sih? Itu nyesalnya di akhirat tuh Bu. Kalau sekarang kita rugi, dibohongi, masih di dunia masih ada kesempatan kita memperbaiki. Tapi kalau di akhirat nggak kemana lagi. Jadi lingkungan dan teman yang buruk. Kemudian sampai Nabi mengatakan dalam hadis Abu Daud tentang bergaul, apa kata Rasulullah? Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Lihatlah siapa yang dia jadikan kawan akrabnya. Yang ketiga, keistiqomahan yang sulit dijaga. Istiqomah tuh menjaganya luar biasa Bu. Kata Rasulullah, ahabul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah itu yang terus menerus walaupun sedikit. Nggak usah maksa Bu, 11 rakaat tuh tahajud nggak usah maksa kalau kita belum terlatih. Tapi yang penting jangan sampai lewat aja.
Serius. Jangan sampai lewat malam itu. Jadikan malamnya indah, paginya cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah, alhamdulillah, karena hidupnya untuk ibadah. Begitu kan? Walaupun cuma 2 rakaat, tahajud jangan sampai lewat. Itu paling tidak. Gimana nebusnya? Nanti Al-Qurannya baca 1 juz. Besoknya tuh. Kalau malam kita ada yang kurang, amalan tutup dengan baca Quran. Kenapa begitu, Bu? Sholat itu kan zikir. Al-Quran kan juga zikir. Nah, paling tidak begitu, tebusnya begitu. Bukan kita merasa bersalah, tapi ada sesuatu yang kurang gitu loh. Itulah tanda manisnya iman. Orang kalau punya tanda manisnya iman, melakukan kebaikan sehingga terlewatkan, ada rasa kesedihan. Ya Allah, waktu masih berlalu. Jangan mengatakan esok mentari masih ada. Kata istiqomah itu kita temukan di Al-Quran. Yang luar biasa ayat ini menjadikan kita bersemangat ibadah. Supaya asbab istiqomahnya kita. Saat kita berpulang ke rahmatullah, saat ruh kita dicabut dalam keadaan lembut, tenang, nyaman, dibersamai oleh malaikat. Mau tahu ayatnya? Mau tahu banget? Quran surat 41 Fussilat 30. Innaladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayo. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Orang beriman tuh istiqomah dengan amalnya, Bu, itu kebawa sampai akhir hayat insya Allah. Sehingga ada ungkapan seseorang bisa berpulang di atas kebiasaan baiknya. Tapi lawanannya Seseorang juga bisa berpulang di atas kebiasaan buruknya. Itu lawanannya itu. Pokoknya ingat kebaikan aja deh. Kebiasaannya ya. Lisan kita jaga, banyak minta ampun, istighfar, amalan sunnah jangan kita anggap sepi, karena itu yang menambal kekurangan kita, tebar kebaikan, ya. Ini Bu yang paling penting, itu menjelaskan kepada kita ketika malaikat mencabut dengan lembut. Maka meninggal dengan mudah, Ustaz tapi sakitnya sekian lama panjang, itu kan ujian. Tapi ketika dia berpulang saat sakaratul maut, ringan, lembut. Iya. Nah, Masya Allah. Smooth ya. Itu. Ini bedanya orang istiqomah. Jadi Bu, walaupun hujan, badai, gelap, gulita, tetap jaga amalan kita. Dan itu perlu pembiasaan. Dari pembiasaan dulu, dipaksakan dulu saja. Dipaksa ke surga tidak mengapa daripada sukarela masuk neraka. Loh iya kan? Bu, dipaksa masuk surga tidak mengapa daripada sukarela masuk neraka. Atau daripada dibiarkan masuk neraka, ya kan? Mendingan dipaksa kan? Dan memang harus begitu, Bu. Itu tadi setan tadi membungkus, dibuat segala cara kita terlena, lalai, lupa. Ini Insya Allah, ini luar biasa itu. Waktu itu kan ada ya Ustaz, waktu itu bagaikan pedang. Itu ungkapan peribahasa, tapi betul. Itu memang orang Arab itu punya istilah peribahasa menarik, Bu. Al-waktu kasayfi fa in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu laksana pedang, kalau engkau tak mampu menggunakan akan menebas lehermu gitu kan. Orang barat bilang the time is itu kata mereka. Kalau kita waktu adalah ibadah. Solusi perbanyak doa. Di antara doanya urusan tauhid. Saya mengingatkan ibu-ibu jangan lupa setiap usai sholat baca doa ini. Quran surat yang ketiga Ali Imran. Saya yakin semua hafalah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Ini Bu, jangan lupa nih doa ini keren. Ayo lihat artinya. Surat 3 ayat 8. Yuk. Jangan gelincirkan hati kami. Ayo. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Iya, udah Bu, amalin tuh. Tuh jangan lupa doa ini. Sematkan terus doa ini karena ini yang menguatkan tauhid kita. Yang nggak bisa dibeli itu tauhid kita, Bu. Wah, luar biasa ini. Kemudian yang berikutnya bersahabat dengan orang soleh. 119. At-Taubah. Nah, solusinya kita mesti bersahabat dengan orang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Itu dia. 119. Ya Bu ini boleh udah ketemu? Wahai orang-orang yang beriman, Ya udah, silakan. bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Nah, itu Bu. Di mana orang benar kita temui? Di majelis majelis. Di majelis ilmu taman surga. Alhamdulillah. Itu dia. Jadi itu ayat perintah. Ya. Memang kita disuruh bersama orang-orang yang benar, orang soleh. Disuruh Allah. Bukan berarti kita menafikan, menjauhkan pergaulan terus menghina orang yang tidak soleh. Tidak. Wajib Itu perintah Allah. Kalau kita bergaul ada misi, visinya harus ada. Bergaul itu ada tingkatan-tingkatannya, teman biasa, teman gaul, teman bisnis, dan teman akrab. Teman akrab ini yang sehidup sesurga ini. Tapi kalau kita sudah cukup ilmu, filter imannya kuat, bergaul dengan siapapun dengan niat untuk mendakwahi, boleh. Karena ada perintah lain ya. Boleh Bu. Itu ayatnya mana itu? Ayatnya surat 16, 125. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Disuruh kita ngajak orang berbuat baik itu. Ayo, agak panjang tuh. Surat 16, 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Itu dia. Disuruh kita Bu, tapi jangan malah terjerumus. Kalau kita salah memilih teman tadi ya, dampaknya apa Bu? Kita ngikut dia malah nanti. Bahaya, salah arah jatuhnya. Punya ilmu dan kesabaran tinggi ya Ustaz. Bekalnya ada, Ya. terus tujuannya jelas karena Allah. Jangan karena tidak enak sehingga kita ikut dia, jangan. Kita harus punya sabar takut tinggi itu ya Ustaz. Insya Allah. Terus menuntut ilmu. Jadi dengan ilmu diharapkan kita tetap istiqomah dalam berhijrah. Teruslah menuntut ilmu. Ini dalilnya kan banyak nih menuntut ilmu. Salah satu diantaranya 1643. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu poin pentingnya. 1643. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Baik. Kelas, sekarang ciri hijrah yang benar. Ini ukurannya masing-masing Bu. Nggak bisa kita ngukur orang ya. Kita introspeksi maksudnya ya. Gimana tuh? Ada peningkatan kualitas iman dan ibadah. Makin yakin menghadapi apapun Bu. Makin mantap. Ibadahnya meningkat. Udah kita rasakan sendiri aja Bu. Itu target masing-masing aja. Ya. Kemudian meninggalkan maksiat meski berat. Nah iya. Kalau mau bermaksiat ingat hati-hati. Saya pernah menyampaikan hadis yang satu ini. Orangnya taat, amalnya luar biasa, sholat surga tinggal sejengkal, di akhir hayat bermaksiat, sedang maksiat nyawanya dicabut. Naudzubillah min dzalik. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sekali lagi, tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kesempurnaan iman seorang muslim itu meninggalkan hal yang nggak berguna. Ngapain capek-capek? Nggak enak kalau nggak sama dia.
Lihat dulu dong, jangan nggak enaknya buat kita nanti merana, buat kita susah sendiri. Sekarang mesti berani mengatakan kulil haqqo walau kana muran, katakan yang benar meskipun pahit. Sorry gitulah. Maaf ya. Balighu ani walau ayat. Konsisten dalam kebaikan. Ya, istiqomah tadi diulang lagi nih Bu. Emang kelihatan sih orang istiqomah itu, masya Allah. Istiqomah orangnya, masya Allah. Kalau ketemu dia mengucapkan salam duluan. Aku telat terus nih ngucapin salam, dia duluan. Disamperin terus ke majelis taklim dan lain-lain. Ini kembali pada pribadi kita. Ngukurnya diri sendiri, tidak usah melihat orang. Introspeksi lah. Semuanya ada masanya. Ya, Muharram ini memang bisa dikatakan momentum yang tepat untuk kita mulai. Kalau kita belum mulai, iya. Nah, kalau sudah mulai tinggal melanjutkan. Soalnya setelah Muharram Bu, ujiannya berat nanti. Amal kita nilainya nggak sepadan dengan bulan Muharram ini. Jadi kalau sekarang sudah kita pacu, nanti tinggal kita jaga gitu kan. Amalan kita dahsyat di bulan Muharram ini Bu. Amalan soleh apapun, amalan lisan, amalan hati, amalan anggota badan, dan amalan syukur kita dengan cara kita berinfak, bersedekah dan seterusnya. Wah, ini manfaatnya luar biasa. Dalil yang menguatkan mengapa kita hijrah itu sepanjang usia. Ini dia. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Dilarang Allah itu kan selama kita hidup. Kalau panduan udah jelas. Perintah kita lakukan. Larangan tidak diterjangkan gitu ya. Ini yang menjadi dalil sebenarnya puncak dari hijrah itu. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Artinya orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Allah itu dia. Jadi kalau masih melanggar belum hijrah. Pertanyaannya, sudah hijrahkah kita? Insya Allah. Tinggal menjaga hijrahnya ya. Alhamdulillah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang berhijrah kepadamu. Tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Dan wafatkanlah kami dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Jadi Bu, hijrah kita berapa lama? Seumur hidupnya. Sepanjang usia. Hijrahnya bukan sepanjang jalan kenangan. Hijrah kita sepanjang usia. Supaya akhir hayatnya husnul khotimah. Ini dia. Masya Allah.